Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dinihi kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal pulang kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali, juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik teman-teman, bertemu kembali di MK Ekonomi Syariah. MK Ekonomi Syariah, bab pertama ini kita akan membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebelum kepada materi, perkenalkan, nama saya Ombi Romli SPD SMM CHTP. Saya pengampu dosen ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi Universitas Bina Bangsa Banten. Baik, untuk materi yang pertama tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu sejauh mana ilmu harus dilihat berdasarkan kacamata Islam. Ilmu pengetahuan harus bertumpu kepada Islam. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, ketika ilmu itu bertentangan dengan Islam, ketika akal bertentangan dengan dalil, tentu kita sebagai muslim kembalikan kepada dalil, baik di dalam Quran maupun hikmah atau sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam para ahli ilmu meneliti tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, kemudian juga para pakar juga meneliti tentang hal itu. Akhirnya Islamisasi ilmu pengetahuan muncul dengan berbagai macam versi. Versi yang pertama beranggapan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan sekedar memberikan ayat-ayat yang sesuai dengan ilmu umum yang ada. Misalkan ada permasalahan dalam masyarakat, kemudian sudut pandang ilmu pengetahuan, Islamisasi ilmu pengetahuan disesuaikan dengan bagaimana cara mengatasinya, dan ini tuntunan baik Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalahnya, ini jalan keluarnya, ini dalilnya, atau dalil baik dalil Quran maupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah cukup bisa dikatakan sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan. Artinya secara tekstual, secara nas ada dalilnya, baik itu berbentuk anjuran, larangan maupun perintah, baik dalam Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dikatakan sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian versi yang kedua mengatakan bahwa Islamisasi dilakukan dengan cara mengislamkan orangnya. Ini lebih cenderung kepada subjeknya atau fa'ilnya atau pelakunya. Ketika memang kita menyampaikan tentang Islam, kita berdakwah, melakukan tabligh, ya, kemudian
retorika kita dengan penyampaian yang luas, dengan penyampaian yang lugas, dengan penyampaian yang diiringi dengan akhlak mulia, sehingga orang tertarik ingin mempelajari tentang Islam lebih dalam. Maka ketika orang itu memeluk Islam, ya, maka itu cukup sudah dikatakan sebagai kita sudah melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Melalui dakwah, melalui tabligh ini, ya, Islam akan tersampaikan secara luas, baik melalui media sosial, baik secara nyata maupun secara maya. Jadi memang di dalam masyarakat, biasanya masyarakat lebih cenderung kepada subjeknya, siapa yang menyampaikan, ya. Maka dari itu di dalam Islam perlu ilmu itu harus beriringan dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Setinggi apapun ilmu, sehebat apapun dia, tapi tidak memiliki adab, artinya berperilaku yang tidak sesuai dengan syariat, kepribadiannya yang buruk, gitu ya, tentu masyarakat itu akan mengabaikan apapun yang disampaikan. Juga sebaliknya, ketika ada seorang mubalik, misalkan ada seorang yang ahli ilmu di dalam Islam, kemudian menyampaikan tidak hanya sebatas ilmu yang disampaikan, tetapi juga diiringi dengan akhlak yang mulia, dengan tata cara yang baik, kemudian dengan kesabaran, dengan ketulusan. Nah, dengan cara ini masyarakat biasanya banyak yang tertarik ingin mempelajari Islam lebih dalam, gitu ya. Maka di dalam Islam itu kaidahnya kita harus menguasai akidah, syariah, dan akhlak. Tiga-tiga ini sebagai dasar kita supaya kita bagaimana selamat dunia dan akhirat. Dengan akidah yang baik, yang lurus, menjauhi segala kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian juga syariah itu segala sesuatu harus berdasarkan fikih Islam, aturan Islam. Kemudian akhlak. Nah, akhlak juga tidak kalah penting. Sehebat apapun orang tauhidnya, tapi akhlaknya buruk, baik akhlak terhadap sesama maupun terhadap hewan sekalipun, bahkan akhlak kepada non-muslim pun kita harus menunjukkan akhlak yang baik, ya. Maka dengan cara itu orang akan lebih banyak tertarik ingin memeluk Islam. Yang ketiga, Islamisasi yang berdasarkan filsafat Islam yang juga diterapkan di beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan mempelajari dasar metodologinya. Islamisasi yang berdasarkan falsafah Islam, ya. Tentu filsafat di sini filsafat yang memang filsafat itu orang kecenderungan kepada akal. Di dalam Islam, akal itu memang sesuatu yang yang terhormat, kemudian juga dan beberapa nas atau dalil juga ada yang sesuai dengan akal. Misalkan kejadian penciptaan manusia, gitu ya, berawal dari sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian tulang dibalut dengan daging, setelah itu ditiupkan ruh, dan Quran juga menceritakan tentang itu. Artinya memang ada akal yang sesuai dengan dalil. Nah, tetapi di dalam Islam ketika akal ini bertentangan dengan dalil, dengan nas, baik Quran maupun hadis Rasulullah SAW, sebagai orang beriman tentu kita harus kembalikan kepada dalil, jangan akal yang menjadi Tuhan, gitu ya. Makanya orang-orang yang menuhankan akal, mereka tidak percaya sesuatu yang gaib. Mereka tidak percaya sesuatu yang tidak tampak, tidak bisa dilihat, misalkan ya, tidak memiliki ruang dan waktu, tidak berbentuk, ya. Orang-orang filsafat lebih cenderung kepada
sesuatu yang memiliki tolak ukur, sehingga orang-orang filsafat ini orang-orang yang mengandalkan akal. Ketika mereka menganggap segala sesuatu yang bertentangan dengan akal, mereka menganggap tidak ada. Ya, tapi di dalam Islam, filsafat Islam itu harus berdasarkan dalil wahyu. Ketika akal tidak sesuai dengan wahyu, tentu kita sebagai orang Islam dikembalikan kepada dalil, kepada nas, baik dalam Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, filsafat Islam ini ada yang diterapkan baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan mempelajari dasar metodologinya. Memang kalau filsafat itu kita berpikir sampai ke akar-akarnya secara tajam, kemudian juga kita menelusuri sejauh mana permasalahannya, sekecil apapun dicari bagaimana solusinya, gitu ya. Di dalam ilmu-ilmu umum itu biasanya banyak perubahan. Misalkan dulu itu yang paling kecil, benda yang paling kecil itu sel. Setelah dilakukan penelitian menggunakan akal, menggunakan ilmu pengetahuan, ternyata ada benda yang lebih kecil lagi dari sel, yaitu atom. Dan kemungkinan ada penelitian terbaru kemudian akan terus berubah. Misalkan saja jumlah planet dulu 9, sekarang dengan ilmu pengetahuan berkembang dengan teknologi yang sangat bagus sehingga jumlah planet berkurang berdasarkan akal ilmu pengetahuan. Islam pun mengapresiasi tentang kemampuan akal, tetapi ketika akal tidak sesuai dengan dalil, maka kita harus kembalikan kepada nas atau dalil baik Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, islamisasi ilmu pengetahuan. Memahami islamisasi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang beretika dan beradab. Jadi ketika kita seorang muslim tidak hanya menjaga akidah yang sangat bagus, yang sangat baik, kemudian menjalankan segala sesuatu berdasarkan syariah, gitu ya, dan juga memiliki akhlak yang mulia dan beradab, itu sudah dikatakan kita sudah bisa melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut pakar islamisasi ilmu pengetahuan, Syed Hussein Nasr, islamisasi ilmu termasuk juga islamisasi budaya, adalah upaya menerjemahkan pengetahuan modern ke dalam bahasa yang biasa dipahami masyarakat muslim di mana mereka tinggal. Jadi menurut beliau, islamisasi termasuk juga islamisasi budaya. Artinya setiap budaya yang masuk, ya budaya dari luar misalkan, ataupun adanya budaya-budaya baru inovasi masyarakat, harus disesuaikan dengan Islam. Misalkan saya budaya barat itu berpakaiannya memang tidak sopan, ini bertentangan dengan Islam, maka harus kita tinggalkan. Itu sudah cukup kita dikatakan sudah melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi modern, komunikasi juga sangat canggih, kemudian media sosial melimpah ruah, gitu ya, sehingga akses informasi dari dalam negeri maupun luar negeri cepat masuk ke dalam gadget misalkan, ya, sehingga masyarakat cepat menerima informasi akan hal itu. Ketika informasi itu sesuai, baik, dan menambah ilmu pengetahuan, dan ini yang harus kita ambil. Tetapi memang informasinya berbentuk sara, misalkan informasinya memang yang tidak benar atau hoax misalkan, ataupun budaya-budaya yang masuk, budaya luar yang tidak sesuai dengan Islam, maka kita sebagai muslim harus menyesuaikannya,
harus menolak akan budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Nah, dengan melakukan itu kita sudah cukup disebut sebagai orang yang melakukan kafah Islam, yaitu sudah termasuk kita melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Berikutnya, perbedaan metodologi ilmu umum dan ilmu Islam. Jadi metodologi ilmu umum dan ilmu Islam tentunya berbeda. Yang pertama, metodologi yang dipakai ilmu umum memakai metodologi rasional dan cenderung positivistik. Artinya yang rasional positif bisa dilihat, mempunyai ukuran, misalkan mempunyai ruang dan waktu, dan bisa dicerna oleh akal. Itu ya, bisa dicerna oleh akal. Sehingga yang metafisika itu ya, sehingga yang gaib, ilmu umum tidak mampu menembus akan hal itu. Ilmu umum maupun filsafat tidak akan tembus tentang masalah itu. Misalkan di dalam Islam itu, misalkan saja di dalam Islam, dengan ilmu Islam dengan ilmu umum, makhluk hidup saja sudah berbeda. Di dalam ilmu umum, makhluk hidup itu pertama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Tetapi di dalam Islam, makhluk itu tidak hanya sebatas 3. Di dalam Islam, manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, dan bangsa jin. Nah, di situ sudah berbeda. Manusia ya sama, hewan ya sama, tapi tumbuhan juga sama. Tetapi malaikat, ilmu umum tidak tembus akan itu. Ilmu umum tidak mampu menganalisis tentang itu. Kemudian juga bangsa jin juga termasuk makhluk, gitu ya. Di ilmu umum itu tidak bisa dipelajari karena sesuatu yang gaib, ilmu umum ataupun filsafat tidak mampu menganalisis tentang itu. Kemudian dalam ilmu Islam, ilmu keislaman tidak hanya memakai metodologi rasional dan cenderung positivistik, melainkan menerapkan berbagai metodologi rasional ya, tekstual ini berdasarkan nas atau ada dalilnya ya, baik Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan intuiti ini prasangka gitu ya, firasat. Firasat ini misalkan mimpi juga dia. Mimpi itu bisa menjadi penguat seseorang ya, asal mimpinya itu benar dan yang mentakwil mimpi itu orang yang ahli di bidangnya ya. Misalkan saja seseorang itu bermimpi dia bertemu dengan seseorang gitu ya. Di mimpi tersebut dia berpesan orang itu bahwa dia harus selalu menjalankan sholat 5 waktu. Bisa jadi ini mimpi ini benar, karena itu adalah perintah yang benar. Mungkin orang itu selama ini tidak menunaikan ibadah sholat, kemudian dia bermimpi ada orang yang mengingatkan tentang itu. Ini mimpi ini bisa menjadi penguat, bisa menjadi penguatnya. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak hanya sebatas rasional ya, nyata ada, tetapi juga harus ada nasnya, tekstualnya, dalil baik dalam Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Contoh sederhana tadi, perbedaan makhluk hidup di dalam ilmu hanya 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi di dalam Islam ada manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, dan bangsa jin gitu ya.
Nah, berikutnya langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, menguasai hasanah intelektual muslim, menguasai Islam secara kafah, ahli ilmu dia di bidang Islam, ya, baik menguasai bahasanya sebagai jendela ilmu, terutama bahasa Arab, bahasa Quran maupun bahasa hadis. Juga dia menguasai ilmu tentang akidah, ilmu tentang syariah, dan ilmu tentang akhlak, ya. Itu modal awal agar kita mampu melakukan langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan modal ilmu agama yang kuat, gitu ya, maka setiap permasalahan harus dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi ilmu umum, yang kedua dari sisi ilmu agama. Sebagai muslim harus disesuaikan dengan konsep Islam. Yang kedua, ya, langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan, menguasai hasanah ilmu pengetahuan modern. Ya, secara iptek dia menguasai baik secara teori maupun praktiknya. Karena memang ada ilmu-ilmu yang dibutuhkan akan penguasaan di bidang itu. Misalkan ilmu meteorologi dan geofisika, ketika memang terjadi melihat hilal, ilmu itu harus sangat bermanfaat menentukan awal 1 Ramadan, awal 1 Syawal, atau awal 1 Zulhijjah, gitu ya. Jadi ketika seorang muslim menguasai ilmu pengetahuan, ya, ketika ada orang lain yang ingin coba memasukkan ilmu ataupun merusak teori-teori, nah ini akan terhindari hal-hal tersebut dengan kita menguasai iptek, gitu ya, dan juga menguasai imtak, iman dan takwa. Yang ketiga, langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan, identifikasi kelemahan ilmu pengetahuan modern dalam perspektif Islam. Nah, jadi ilmu modern, ilmu yang cenderung berubah, inovasi baru, akhirnya muncul teori-teori baru yang berkaitan dengan teknologi, juga harus disesuaikan dengan konsep Islam. Kelemahannya karena memang di dalam Islam, ketika ilmu itu sesuai dengan observasi, tetapi memang dia bertentangan dengan nas, ya, maka tetap sebagai seorang muslim kita harus kembali kepada konsep Islam. Nah, di situ kelemahan ilmu pengetahuan. Kelemahan ilmu pengetahuan itu memang ada beberapa ilmu yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Misalkan dalam ilmu umum itu, manusia pertama itu berdasarkan dari kera, gitu ya, berdasarkan teori dari Robert Charles Darwin, seorang pakar evolusi, bahwa beliau menyatakan bahwa makhluk hidup itu bisa berevolusi, termasuk manusia. Memang betul ada beberapa makhluk itu dapat melakukan evolusi, ya, berubah dalam waktu yang sangat lama. Evolusi itu kan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam waktu yang sangat lama. Memang betul ada beberapa makhluk hidup yang mengalami evolusi, perubahannya itu waktunya lama. Tetapi manusia, ya, teori ini dibantah oleh Islam bahwa manusia pertama itu bukan dari kera. Manusia pertama adalah makhluk yang sangat mulia, makhluk yang tinggi derajatnya, yaitu awal penciptaan manusia pertama berdasarkan konsep Islam, berdasarkan dalil nas baik Quran maupun hadis Rasulullah SAW, yaitu manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, teori umum ini terbantahkan dengan itu. Maka inilah salah satu kelemahan ilmu umum. Yang keempat, ya, langkah-langkah islamisasi ilmu pengetahuan, rekonstruksi ilmu pengetahuan agar selaras.
Jadi ketika ilmu umum itu tidak sesuai dengan konsep Islam, disesuaikan kembali kepada Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selamat dunia maupun selamat akhirat. Sejarah Islamisasi ilmu pengetahuan, ya, tentu berawal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau makhluk yang ada di muka bumi ini, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya. Kemudian beliau juga seorang nabi dan rasul yang menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Usia dari 0 sampai 40 tahun adalah usia persiapan menjadi nabi. Usia 41 sampai 63 tahun adalah usia beliau yang menjadi rasul. Ternyata persiapannya jauh lebih panjang dibandingkan menjadi nabi atau rasulnya. Ini pelajaran bahwa segala sesuatu, konsep ataupun sistem, kita harus lebih banyak menyediakan waktu untuk persiapannya. Persiapan harus lebih panjang dibandingkan pelaksanaannya. Ini isyarat bahwa Rasul sudah mengajarkan segala sesuatu harus dipersiapkan dengan matang, dengan penuh perhitungan, dan dengan waktu yang sangat lama. Ya, di 13 tahun di Makkah Rasul menegakkan tauhid, tentang akidah. Maka dari itu dalil-dalil Quran yang turun itu kebanyakan tentang akidah. Juz 30 misalkan tentang keesaan Allah, misalkan tentang rukun iman, kebanyakan dibahas di juz 30, karena memang di situ Rasul awal-awal menegakkan tauhid di sana, menegakkan akidah di kota Makkah selama 13 tahun. Sehingga fase Makkah ini ayatnya juga yang turun berkenaan tentang neraka, misalkan tentang surga, tentang hari kiamat, misalkan ya, tentang ancaman-ancaman gitu ya. Nah, karena memang fase Makkah ini fase yang memang pertama Rasul menegakkan tauhid di kota Makkah. Kemudian ketika hijrah ke kota Madinah, 10 tahun di kota Madinah, Rasul sudah mulai berbicara tentang hukum-hukum, misalkan tentang berumah tangga, tentang sosial masyarakat gitu ya, dan tentang syariat-syariat. Puasa misalkan, zakat, haji itu kebanyakan turun di kota Madinah setelah Rasul SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Rasul wafat di usia 63 tahun, Islam sudah menyebar luas, pondasi-pondasi Islam sudah tegak begitu kuat, kemudian Islam sudah sempurna gitu ya, dan Al-Quran sudah sangat sempurna dengan 114 surat ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, semua sudah cukup berisi tentang syariat. Kemudian ketika Rasulullah diganti kekhalifahannya oleh sahabat-sahabat yang terbaik. Itu yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ajmain. Nah, kepemerintahan dipegang oleh sahabat-sahabat terbaik ini, maka disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ilmu pengetahuan sudah berkembang, kemudian tentu di dalam fase-fase pemerintahannya banyak kendala, tantangan, ujian dan cobaan ya. Tentu sahabat-sahabat mulia ini
sudah dijamin oleh perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah menjanjikan surga, ya, Allah sudah memberikan jaminan surga kepada sahabat-sahabat terbaik ini. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari 11 sampai 13 Hijriah, hanya 2 tahun beliau memimpin kaum muslimin pada kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, ya. Di masa Abu Bakar As-Siddiq ini banyak pemberontakan, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Di antaranya Musailam al-Kadzdzab, gitu ya. Kemudian Sajjah, itu seorang nabi palsu perempuan. Kemudian Tolha al-Asadi juga sama, itu nabi-nabi palsu. Dan ada sebagian masyarakat yang menolak untuk membayar zakat, sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Khalid bin Walid, sahabat mulia, untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mau membayar zakat, gitu ya. Ini di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, pemerintahan dipegang oleh sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab banyak melakukan perluasan wilayah Islam. Bahkan Umar bin Khattab ini orang yang pertama kali dia membuka kota Quds, Palestina, gitu ya. Orang yang pertama kali mampu membuka Masjidil Al-Aqsa di Palestina. Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang ditakuti, disegani, dan sampai banyak yang menjuluki bahwa Umar bin Khattab ini singanya Islam, sehingga tidak hanya sebatas lawannya, tetapi bangsa jin pun takut kepada Umar bin Khattab dengan keberaniannya, dengan jiwa kesatrianya. Tetapi Umar bin Khattab ini sangat lembut hatinya, artinya mudah menerima kebenaran. Raganya ia kuat, tetapi hati jiwanya sangat lembut, sehingga Islam itu mudah masuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab ini termasuk memang sahabat yang memiliki keberanian, di mana Rasul berdakwah dia tampil paling depan, di mana Rasul menginjakkan kaki untuk menyampaikan Islam, dia tampil mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam itu menjadi kuat ketika Umar bin Khattab memeluk Islam. Namun Umar bin Khattab ini wafat, ya, wafat di tangan seorang Yahudi, Abu Lu'lu' lah, gitu ya, dan dibunuh ketika waktu menjalankan sholat subuh berjamaah. Ketika Umar bin Khattab wafat, pemerintahan diganti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini banyak melakukan berbagai macam terobosan. Di antaranya pada masa Utsman bin Affan, Islam banyak berubah. Di antaranya yaitu membukukan suhuf yang tercecer, karena lembaran-lembaran Quran pada saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Abu Bakar, pada masa Umar, itu lembaran Quran itu ditulis di batu, di pelepah kurma, gitu ya, sehingga tercecer. Di zaman pemerintahan Utsman bin Affan ini coba menyatukan dengan mengumpulkan berbagai macam dalil,
ayat demi ayat, kemudian sahabat para penghafal Quran disatukan satu persatu sehingga mampu Quran ini dibukukan, sehingga pembukuan Quran itu merupakan jasa dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini salah satu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ini pernah menikah dengan putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, menikah dengan Ummi Kulsum, sehingga dijulukan dengan Dzunuraini, dua cahaya. Artinya memang pernah dua kali menjadi menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Utsman wafat, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hanya 5 tahun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintah. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib banyak terjadi kerusuhan gitu ya, fitnah, sehingga pemerintahan kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ketika Ali wafat sudah selesailah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin sampai di situ. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Bani Umayyah, 90 tahun berdiri dengan 14 khalifah gitu ya. Ketika mana di zaman Khulafaur Rasyidin ilmu pengetahuan berkembang, kemudian syariat juga mampu memberantas segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Kesyirikan misalkan diberantas, kemudian sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu mampu ditegakkan. Kemudian ketika Khulafaur Rasyidin digantikan oleh kekhalifahan Bani Umayyah, 90 tahun kekhalifahan dan 14 khalifah, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Ini adalah nama-nama khalifahnya: Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini banyak menolehkan prestasi, di antaranya banyak dibangun fasilitas-fasilitas umum. Kemudian majlis-majlis ilmu itu dikembangkan, sehingga ilmu itu mudah didapat ketika di masa Umar bin Abdul Aziz. Ini hanya sebagian yang ditampilkan ya, karena memang ini sekilas saja tentang kekhalifahan Bani Umayyah. Berikutnya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ini sangat lama, 446 tahun, dan terdiri dari 55 khalifah. Ini diantaranya kekhalifahannya tidak semua ditampilkan di sini. Dan pada masa Harun al-Rasyid ya, di 170 sampai 194 Hijriah atau tahun 786 sampai 809 Masehi, Harun al-Rasyid banyak menorehkan prestasi pada masanya, pada zamannya. Islam berkembang, kemudian peradaban itu sangat kuat pada waktu itu. Kemudian Harun al-Rasyid juga membangun pusat-pusat ilmu, perpustakaan, kemudian juga perguruan tinggi pada saat itu, sehingga Harun al-Rasyid pada masa kedudukannya mencapai masa keemasan gitu ya. Nah, kemudian kekhalifahan Bani Utsmaniyah berkuasa selama 407 tahun, terdiri dari 30 khalifah. Ini diantaranya ya Salim, kemudian Abdul Majid ya, dan termasuk pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah ini di tahun 1453 pada masa Kesultanan Muhammad al-Murad II, Sultan Al-Fatih itu mampu menaklukkan
kota Konstantinopel. Ini kota terkuat di dunia pada zamannya, itu mampu ditaklukkan oleh seorang sultan sangat muda pada saat itu, 21 tahun, mampu memimpin perang, menjadi panglima perang, menjadi sultan, dan mampu menaklukkan kota terkuat di dunia, yaitu kota Konstantinopel itu ya. Nah, itu peradaban Islam berkembang, kemudian juga ilmu pengetahuan juga berkembang, sehingga Islam mampu menguasai Eropa ya, menguasai Eropa, kemudian juga Romawi Timur. Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur, sehingga dikuasai oleh kaum dibuka oleh kaum muslimin. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yang tadi proses islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penterjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani. Karena memang pada saat itu Persia, Romawi itu mencapai puncak kejayaan, peradabannya sangat tinggi pada waktu itu, sehingga karya-karyanya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa masyarakat, ada yang dalam bahasa Arab ataupun yang lainnya, dan disesuaikan dengan konsep Islam, agar yang menggunakan itu tidak tersesat, harus sesuai dengan konsep Islam. Kemudian Imam Al-Ghazali Tahafut Al-Falasifah dalam sebuah bukunya yang menunjukkan 20 ide yang asing, artinya memang bukan dari Islam, ide ini dalam pandangan Islam yang diambil oleh pemikir Islam dari falsafah Yunani. Ada 20 ide falsafah Yunani. Beberapa di antara ide tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang kemudian dibahas oleh Al-Ghazali disesuaikan dengan konsep Islam. Nah, dengan kehadiran Imam Al-Ghazali ini, mereka menyesuaikan teori-teori yang sudah diterjemahkan, baik teori Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian disesuaikan yang sesuai dengan Islam. Itu banyak yang diambil, yang tidak sesuai tentu teori ini harus ditinggalkan. Dimensi dan aliran pemikiran Islam, yang pertama itu Khawarij ini sudah ada di zaman Rasul SAW dan para sahabat, sehingga secara dalil ini disebutkan, kata Rasulullah SAW, orang-orang Khawarij ini dia mampu menghafal Quran, para penghafal Quran, sholatnya lebih khusyuk dari kalian, kata Rasul. Membaca Al-Qurannya pun lebih baik, tetapi Al-Quran itu hanya sampai kerongkongannya saja, tapi tidak mencapai hatinya. Khawarij ini keluar dan menentang pemerintahan Islam yang syah. Kemudian Jahmiyah juga sama, satu aliran yang tidak sesuai dengan konsep Islam. Jihan bin Sofyan itu ya pendirinya. Kemudian Jabariyah itu memaksa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar. Ini juga sama, Jabariyah tidak sesuai dengan konsep Islam. Kemudian Mu'tazilah itu yang menyempal Wasil bin A'ta, Umar bin Ubaid, ini orang-orang pendirinya. Jadi Hasan Al-Basri mempunyai murid, bahwa murid ini menurut Hasan Al-Basri atau konsep Islam, bahwa orang kafir itu kafir, pelaku dosa besar itu bukan kafir, tapi dia melakukan dosa besar. Tapi dalam pandangan Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar maka dia tempatnya termasuk dalam kafir gitu ya. Tentu di dalam Islam tidak sesuai, pernyataan itu tidak sesuai. Kafir itu kafir, tapi pelaku dosa besar itu belum bisa dikatakan kafir gitu ya. Kemudian aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah itu sesuai dengan konsep Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang, hanya beberapa aliran, diantaranya madhab. Nah, dengan banyaknya munculnya para ulama ahli fikih ya, dari tahun
190 sampai 300 Hijriah, maka muncullah madhab-madhab atau orang yang memiliki kemampuan agama, kemudian membuat beristihad ya, hingga memunculkan fikih atau hukum-hukum. Hukumnya disesuaikan dengan konsep Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hanifah itu yang pertama, kemudian yang terkenal dengan madhabnya madhab Hanafi. Kemudian Imam Malik di Madinah, kemudian madhabnya yang terkenal dengan madhab Maliki. Imam Asy-Syafi'i dengan madhabnya madhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah murid Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dengan madhab Hambali. Kemudian aliran tasawuf ini, sufi ini, aliran yang memang tidak sesuai dengan konsep Islam. Ini merupakan tokoh-tokoh Islamisasi ilmu pengetahuan, di antaranya Nuqaim al-Atas, Ismail Razi al-Faruqi dengan teorinya yang tadi. Kemudian Sayyid Hussein An-Nasr juga sama, teorinya banyak dipakai. Kemudian Maurais Busail. Dengan tokoh-tokoh ini maka muncullah teori-teori Islamisasi ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Apabila ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diklik? Stop ya.